Di baju besi pertempuran perak yang megah, serangkaian pola perak berkilau dengan kilau sebening kristal. Setelah armor tempurnya muncul, seluruh laut sepertinya tenggelam banyak di bawah tekanan. Matanya sedikit berbinar, dan MUY menghela nafas sedikit, armor pertempuran 3 karakter, ini baju besi pertempuran 3 karakter Shrek. Ini benar-benar berbeda. Tang Wulin melirik guru itu tanpa bisa dijelaskan, Cai Lao kuat, dia juga pertama kali saya melihatnya. Tuan Cai telah menargetkan mereka sebelumnya, mereka tahu Tuan Cai sangat kuat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan Cai sepenuhnya melepaskan basis kultivasinya. Aura koersif yang menakutkan sepertinya ditekan olehnya bahkan di seluruh laut, dan kekuatan yang menakutkan itu cukup untuk membuat laut bergetar. Super Douluo ditambah 3 karakter pertempuran armor telah mencapai keberadaan yang sangat dekat dengan batas level Douluo. Pembangkit tenaga listrik tingkat 7 cincin jiwa suci, ditambah baju besi pertempuran 2 karakter, akan memiliki kekuatan untuk mencapai tingkat judul Douluo normal. Roh 8 cincin Douluo ditambah baju besi perang 3 karakter bahkan dapat mencapai tingkat Douluo Super 95. Namun, setelah tiba di Super Douluo, setiap tingkat kultivasi sangat sulit, tidak kurang dari alam besar sebelumnya. Battle Armor bertajuk Douluo Plus 3 karakter hanya mampu mencapai level Realm Super Douluo ke-96. Pada saat ini, dengan kekuatan Super Douluo dan armor pertempuran 3 karakternya, keseluruhan kekuatan Lao Cai cukup kuat untuk setara dengan level 98 Super Douluo, dan itu sudah mendekati batas level 99 Douluo. Yang kuat. Setelah armor tempurnya ditingkatkan menjadi 4 karakter, maka dia akan memiliki kemampuan paling kuat di dunia. Inilah latar belakang Lao Cai. Dengan kekuatannya saat ini setara dengan level 98 Super Douluo, apalagi menghadapi 200.000 tahun makhluk roh, bahkan menghadapi basis kultivasi yang ganas. Binatang itu juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Siapa yang bisa menjadi anggota Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek? Siapa yang bukan puncak? Aku akan memberimu kesempatan lagi, dan pergi sekarang. Cai Lao berteriak dengan suara yang dalam. Dia memberikannya padaku. Pada saat ini, suara aneh terdengar di laut dalam. Segera setelah itu, sosok tiba-tiba muncul ke udara dari laut yang jauh. Pada saat dia lepas landas, langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi biru cerah, dan laut naik dan menelan langit. Dari sisi kedua kapal besar itu, di kejauhan tampak seolah dunia benar-benar tertutup oleh laut. Ekspresi Cai Tua berubah untuk pertama kalinya, dan matanya menjadi kental. Cahaya ungu di mata Tang Wulin bersinar, dan dengan restu dari murid ajaib ungu, dia hampir tidak bisa melihat penampakan keberadaan di kejauhan. Itu adalah eksistensi seperti manusia, tetapi dia hanya memiliki tubuh bagian atas yang seperti manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya memiliki 12 kaki gurita, tergantung di udara, napasnya dengan cepat berputar kembali ke arah Tuan Cai. Tekan itu. Binatang buas? Sembur Muye, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Binatang buas yang disebut adalah makhluk jiwa super dengan basis budidaya lebih dari 200.000 tahun. Suatu kali, ada 10 binatang buas besar di benua Douluo. Pada awal 10.000 tahun yang lalu, benua Megatron, dan kemudian di antara 10 binatang buas teratas, beberapa es roh kuat Douluo Huo Yuhao yang menyerah pada kehidupan yang menindas 10.000 tahun yang lalu juga dibunuh olehnya. Binatang buas lainnya menghilang. Salah satu yang paling kuat adalah Raja Naga Hitam bermata emas yang telah menjadi dewa binatang, dan basis kultivasinya setinggi 800.000 tahun. Dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Menurut legenda, sebelum menjadi seorang dewa, Lingbing Douluo pernah bertempur melawan dewa binatang Raja Naga Hitam bermata emas Kaisar Tian, dan akhirnya menang. Dewa binatang tersembunyi, hidup dan mati tidak diketahui. Lingbing Douluo sedang naik ke alam dewa. Luas lautnya jauh lebih luas daripada daratan, dan tentu bukan tidak mungkin untuk memiliki binatang buas. Seekor binatang buas, ditambah monster jiwa 200.000 tahun, akhirnya memiliki kekuatan untuk mengancam armada. Sosok yang naik ke langit berubah dengan cepat. Di bawah latar belakang air laut, tubuhnya mulai membesar. Hanya dalam beberapa saat, ia berubah menjadi gurita raksasa dengan diameter lebih dari 1 kilometer, dengan tentakelnya. Di bawah gelombang Qi, laut langsung menjadi ganas, dan bahkan penindasan Cai Lao agak tidak dapat menahannya. Raungan, Raja Paus Iblis Laut dalam meraung, dan semua makhluk roh laut mengerumuni 2 kapal besar itu, menyerang, dan mulai. Sosok Old Cai menyala dan berubah menjadi cahaya bulan. Tongkat di tangannya terangkat tinggi, dan bulan perak yang melayang di udara menjatuhkan sinar bulan yang besar, menyinari pelat perak di bagian atas tongkat. Setelah lempengan perak berubah, cahaya bulan tiba-tiba menjadi cepat.
Berdekatan, itu menjadi cahaya perak seperti jarum tipis, terbang menuju gurita besar di kejauhan. 8 tentakel gurita raksasa melambai, dan titik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar, berubah menjadi lapisan, bertabrakan dengan serangan Cai Lao. Sementara dua orang terkuat di kedua belah pihak bertempur, di sisi lain pertempuran ofensif dan defensif dua kapal besar juga telah dimulai. Diiringi dengan raungan yang dalam, sekelompok meriam yang dipandu jiwa meledak dari moncong terbuka di kedua sisi kapal. Meriam yang dipandu jiwa ini semuanya didukung oleh susunan baterai pemandu jiwa berenergi penuh, dan bila perlu, mereka dapat diaktifkan oleh master jiwa yang secara langsung menyuntikkan kekuatan jiwa. Kekuatan serangan dari setiap meriam panduan jiwa tidaklah sepele, meriam panduan jiwa terkuat bahkan memiliki kekuatan serangan tingkat judul Douluo. Untuk sementara, laut dibombardir dengan raungan terus-menerus, dan serangan makhluk roh laut jatuh ke penutup pelindung kapal besar, meledakkan lingkaran halo yang menyilaukan. Untungnya, demi keselamatan perjalanan, misi kedua belah pihak dilengkapi dengan kekuatan pertahanan yang cukup kuat dan suplai energi jiwa yang cukup. Pada saat ini, menghadapi pengepungan makhluk roh laut, dia hampir tidak bisa menahannya. 4 orang kuat di langit dengan setidaknya divisi armor pertempuran 3 karakter dibagi menjadi 2 kelompok, memblokir Raja Paus Iblis dan Raja Hiu Putih Besar Jiwa Iblis. Tapi ini juga batas yang bisa dicapai oleh kemampuan mereka, bagaimanapun juga, ini ada di laut, tanah air dari monster jiwa laut. Untuk sementara waktu, itu adalah kekacauan. Tanggulin menyentuh Muye di sebelahnya, "Guru, kamu." Muye tampaknya baik-baik saja, hanya menonton pertempuran di luar, dan tidak bermaksud untuk berpartisipasi di dalamnya. Wu Changkong menyipitkan matanya dan menatap Muye, sosoknya melintas, dan dia sudah berada di udara. Cahaya putih kecil bersinar, dan Sky Ice Battle Armor muncul, dengan cepat menutupi seluruh tubuh. Tian Shuang Sword lahir. Dia bergegas keluar dari perisai pelindung kapal besar seperti meteorit dan muncul di langit. Wu Changkong sudah menjadi orang suci berjiwa 7 cincin yang kuat, ditambah baju besi pertempuran 2 karakter, dia memiliki kekuatan yang mendekati level Douluo. Terlebih lagi, dia adalah Wu Changkong. Di laut, jiwa iblis hiu putih besar melihatnya, cahaya perak menyala di sirip punggungnya, dan seberkas cahaya terbang ke arahnya. Cahaya perak seperti pisau tajam, dan itu tiba di depan Wu Changkong seperti kilat. Heavenly Frost Sword dikosongkan, dan cahaya dan bayangan samar muncul dari udara tipis, dan sedikit tanda embun beku tumpang tindih, dan cahaya perak dengan mudah dicukur. Segera setelah itu, seluruh tubuh pelindung perang Wu Changkong dilepaskan dengan cahaya perak, dan seluruh orang jatuh dari langit, benar-benar bergegas menuju laut. Cahaya cincin roh di tubuhnya berkedip secara bergantian, dan cahaya cincin roh peringkat ke-7 tiba-tiba mekar. Adegan aneh muncul, pedang Tian Shuang tiba-tiba memperbesar, dan Wu Changkong menyatu dengannya. Niat pedang yang luar biasa meledak. Pedang es raksasa langit dengan panjang lebih dari 10 meter turun dari langit, kemampuan jiwa ke-7, tubuh asli Wuhun. Tujuan dari pedang Tian Shuang bukanlah monster jiwa laut, tetapi langsung menyelam ke laut dan kemudian menghilang. Ini, apa yang Tuan Wu ingin lakukan? Tang Wulin dan yang lainnya penuh dengan keraguan. Tapi saat berikutnya, mata mereka membelalak. Berpusat pada masuknya Wu Changkong ke laut, sebagian besar air laut mulai mengembun dengan cepat, udara putih keputihan naik, dan es menyebar dengan cepat. Satu jiwa binatang laut dengan cepat membeku. Es menyebar sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah mencapai diameter beberapa ratus meter. Ke arah ini, sejumlah besar makhluk roh laut membeku di dalamnya, dan tekanan tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Bab 582 bergabung dengan perang. Mata Muye bergerak sedikit, dia membekukan laut dengan jiwa bela dirinya sendiri, dengan kendali penuh, setidaknya lebih dari 200.000 monster roh laut tingkat tahun disegel di dalamnya. Tapi kenapa dia tidak membunuh mereka secara langsung? Boom, pada saat ini, kapal bergetar hebat, dan perisai luar sudah dibutuhkan. Tidak bisa menahannya lagi. Ada terlalu banyak makhluk roh laut, dan fungsi utama dari 2 kapal yang melaju di samudra adalah untuk mengarungi samudra, bukan mesin perang. Pada saat ini, meskipun Mecha terbang keluar dari kapal besar dan bergabung dengan grup pertempuran, tapi binatang jiwa laut masih berada di atas angin. Setelah perisai rusak dan kapal besar diserang ke tubuhnya, kerusakan lambung berarti kemungkinan besar mereka akan terkubur di sini. Perhatian semua master jiwa, mohon perhatiannya untuk semua master jiwa. Karena Anda telah diserang oleh monster jiwa laut, mohon para master jiwa segera berperang untuk melindungi kapal besar kita untuk menghindari bencana yang disebabkan oleh kerusakan pada kapal besar. Silakan segera bergabung dalam pertempuran untuk mengurangi serangan binatang jiwa laut di lambung kapal.
Tang Wulin melirik Muye. Muye sedikit tersenyum, pergilah jika kamu mau. Ini juga kesempatan bagus yang langka. Tang Wulin memandang teman-temannya dan berteriak dengan suara yang dalam, ikutlah denganku. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan melompat. Begitu dia menginjak pagar balkon dengan kaki kanannya, orang itu sudah naik ke udara dan melesat keluar. Rumputan biru perak melilit pagar pembatas balkon ke arah yang berlawanan. Dia turun dari udara tipis, menuju permukaan Wu Changkong yang beku. Jatuh. Guyu melompat untuk kedua kalinya, dan Qian Halo meledak pada saat yang sama, jatuh pada masing-masing rekannya, membantu mereka mengurangi berat badan mereka sendiri. Dia menginjak rumput perak biru Tang Wulin dan meluncur ke bawah seperti itu. Segera setelah itu, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Xie Xie mengikuti. Hanya wajah Sulisi yang sedikit pucat, saya sedikit takut ketinggian. Makino tersenyum sedikit, hanya beberapa kali lagi. Sebelum Sulisi sempat bereaksi, dia meraih pria gemuk kecil itu dan membuangnya. Keluar. Wulin, saya terhubung. Dari balkon ke laut, tingginya 6-70 meter. Sulisi tiba-tiba berubah menjadi pendaratan bebas, dan tiba-tiba berteriak. Tang Wulin adalah orang pertama yang mendarat di es saat ini, ketika dia menoleh dan melihat Sulisi turun dari langit, rumput perak biru mekar dengan cepat. Rerumputan biru peraknya muncul sebagai ketebalan lengannya dan berubah menjadi jaring besar di udara. Sulisi jatuh dari udara tipis dan mendarat di jaring rumput perak biru besar, tetapi hanya memantul sedikit untuk menyelesaikan momentum. Sebelum kebangkitan kedua dari Martial Spirit, masih sangat bermasalah bagi Lan Yinchao untuk menahan dampak yang begitu besar, tetapi sekarang berbeda. Setelah Lan Yinchao menjadi Kaisar Perak Biru, integrasi dengan Tang Wulin telah meningkat pesat. Kekuatan Tang Wulin dapat langsung dikirim ke rumput perak biru. Semuanya hati-hati. Rerumputan biru keperakan dilepaskan, melilit pinggang partner, dan 6 dari mereka berlari menuju tepi es. Cahaya di mata Guyu berkedip, staf elemen muncul dari udara tipis, dan staf melambai ke udara, dan bola api biru naik ke langit, menghalangi serangan makhluk roh laut yang bergegas menuju kapal. Tang Wulin bahkan tidak tahu tingkat kekuatan mentalnya mencapai bola api itu terus mekar seperti mata. Tunggu kami. Suara itu datang dari langit. Saya melihat Lei Zhengyu melebarkan sayapnya dan meluncur turun dari sisi lain kapal bersama Su Xiaoyan. Lei Zhengyu memeluk pinggang Su Xiaoyan dengan kedua tangan. Wajah cantik Su Xiaoyan jelas sedikit merah, dan keduanya jatuh dan mendekati pasangan. Tang Wulin melirik mereka dengan senyuman di sudut mulutnya, kita tidak perlu berinisiatif untuk menyerang monster jiwa laut, selama kita mencegah serangan monster jiwa laut. Hewan jiwa laut menggunakan keterampilan jiwanya, dan juga mengkonsumsi kekuatan jiwa. Kami dan mereka menghadapi konsumsi dan mencoba memblokir serangan mereka ke kapal besar. Bagus. Semua orang setuju serempak. Dengan entitas permukaan es di bawah kaki mereka, lebih mudah bagi mereka untuk menggunakannya, tetapi ketika harus melawan monster jiwa laut di lautan, tidak ada perbedaan antara basis budidaya dan kematian. Di antara makhluk roh laut yang mengelilingi dua kapal besar itu, setidaknya ada ratusan ribu tahun budidaya, sebagian di antaranya telah dibekukan oleh Wu Changkong, tetapi ada juga sejumlah besar orang kuat. Mereka tidak takut menghadapi monster jiwa setinggi 10.000 tahun, tetapi begitu mereka dikepung di laut, mereka pasti akan mati. Kapten, lindungi aku ke pantai, aku ingin merapal mantra di sana. Su Xiaoyan tiba-tiba berkata kepada Tang Wulin. Tang Wulin tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia menggerakkan hatinya. Hampir setuju, Lei Zhengyu di sebelahnya sudah berbicara, aku akan melindungimu dari masa lalu. Sayap terbentang di belakangnya, pedang suci muncul dari udara tipis dan berlari menuju tepi es. Su Xiaoyan mengikuti di belakangnya. Ketika Tang Wulin mengangkat tangannya, dua rumput perak biru melilit pinggang mereka, siap membantu. Pada saat ini, Guyu mengandalkan staf elemennya untuk menyerang ke udara, dan Yuanen Yehui mengandalkan meriam udara. Ye Xinglan menarik kawat pedang ke udara, dan serangan yang lebih dekat ke laut hampir tidak bisa diblokir. Xie Xie tidak ada hubungannya, berada di sisinya dan menjaga mereka. Pada pertarungan semacam ini, pertarungan jarak dekat jelas tidak seefektif serangan jarak jauh. Sementara Xie Xie tidak berdaya, dia juga melihat ke arah Tang Wulin juga tidak pandai dalam serangan jarak jauh. Namun, tak lama kemudian, dia terpana melihat pemandangan yang mengejutkan. Sebuah lampu hitam menyala. Cincin roh keempat Tang Wulin diaktifkan. Karena tekanan yang dibawa oleh sejumlah besar makhluk roh laut, semua orang tidak menyadari bahwa cincin roh Tang Wulin telah menjadi 4. Saat cincin roh keempat menyala, cahaya dan bayangan hantu samar-samar muncul di atas kepala Tang Wulin, yang persis mirip dengan Tyrannosaurus Rex.
Guyu, yang berada tepat di sampingnya, melirik cahaya dan bayangan dengan heran, dan kemudian semua orang melihat bahwa rumput perak biru yang dilepaskan dari tubuh Tanggulin mulai tumbuh dengan liar. Rerumputan biru perak bersinar dengan kilau keemasan gelap, dengan cepat menjadi lebih tebal dan lebih panjang. Rerumputan biru perak sepanjang puluhan meter melambai dan melesat langsung ke udara, dan mereka mengenai serangan jarak jauh makhluk jiwa laut dari udara tipis. Setidaknya ratusan rumput perak biru menyerbu keluar dari Tanggulin. Rerumputan biru perak ini seperti ular piton raksasa, ditutupi dengan sisik naga, berkilauan dengan kilau keemasan gelap, dan membawa kekuatan yang mengerikan dan kekuatan yang besar. Kuat, menghancurkan serangan yang terbang dari laut. Tanggulin, kemampuan roh keempat dari Kaisar Perak Biru. Kaisar Perak Biru telah berubah. Ini adalah peningkatan kemampuan roh serba bisa yang dapat diterapkan pada 3 kemampuan roh lainnya pada saat yang sama. Kaisar Perak Biru akhirnya menunjukkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Tanggulin hanya merasa bahwa dia memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan gelombang darah di tubuhnya akan menembus ke dalam tentakel ini, seperti bagian tubuhnya, melambai di udara, sisik berkedip setiap saat pada serangan jarak jauh dari monster jiwa laut itu, kilau emas gelap berkedip, tidak hanya bisa menghancurkannya, tapi juga melarutkan sebagian dari kekuatannya sebelumnya. Ada juga para guru roh lain yang melompat dari kapal, dan tentu saja termasuk para siswa dari Akademi Guru Jiwa Kerajaan Bintang Luo. Gerakan di sisi Tanggulin benar-benar terlalu hebat, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Dan melihat pemandangan tirani, mereka sudah tercengang. Apa dia? Dia masih manusia. Apa rohnya? Kenapa ada begitu banyak ular piton biru tua? Apa itu ular berkepala banyak? Dia bukan jiwa bela diri binatang, tampaknya jiwa bela diri tumbuhan. Aku tidak bisa melihat apa itu? Atau apakah itu produk mutasi inti jiwa bela diri tumbuhan dan binatang? Ini mengerikan, kekuatan macam apa itu? Kamu lihat, itu sangat besar bola air dengan mudah dihamburkan olehnya. Betapa kuatnya ini, cincin keempatnya, cincin roh keempatnya ternyata memiliki level 10.000 tahun. Ya Tuhan! Juga, berapa banyak kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk mencegatnya seperti ini? Mengapa dia terlihat begitu santai? Apakah Tanggulin santai? Faktanya, itu juga tidak mudah. Setelah tanaman anggur Kaisar Perak Birunya naik ke udara, mereka memblokir sejumlah besar serangan jarak jauh sekaligus, tetapi pada saat yang sama, mereka menghabiskan banyak energi. Namun, ia mengkonsumsi tidak hanya kekuatan jiwanya sendiri, tetapi juga kekuatan vitalitas dan darah bersamaan. Dengan bantuan terbesar yang dimainkan oleh evolusi kedua dari jiwa bela diri bukanlah untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi untuk membuat kekuatan jiwanya dan kekuatan ki dan darah sepenuhnya melebur menjadi satu, artinya, biarkan jiwa bela dirinya memiliki naga emas. Kekuatan garis keturunan raja, dan garis keturunan raja naga emas juga bisa menggunakan kekuatan jiwa. Keduanya saling melengkapi dan akhirnya melebur menjadi satu. Dengan cara ini, kemampuan Tanggulin untuk terus bertarung sangat meningkat, belum lagi ada Sulisi yang terus memasukkan roti ke dalam mulutnya di sampingnya. Satu persatu, roti daging besar pemulihan terus-menerus dimasukkan ke dalam mulut Tanggulin ditambah dengan minyak hiu putih besar jiwa iblis yang dia makan sebelumnya, darah Tanggulin sedang dalam proses menjadi sangat kuat saat ini. Bisa bertahan sebentar. Pada saat ini, semua master jiwa di kapal besar juga mulai terjun ke medan perang. Permukaan es yang diciptakan oleh Wu Changkong memainkan peran yang sangat penting. Bagaimanapun, berdiri di atas serangan kapal akan sangat memengaruhi formasi, dan di permukaan es ini, para master jiwa akan lebih mudah untuk ditempatkan. Selain itu, fiksasi es yang kokoh pada kapal memainkan peran yang besar. Hasil yang baik. Bab 583 Makino bermain. Misi yang dapat berkomunikasi atas nama dua benua, semua dari semua lapisan masyarakat yang luar biasa, dan di benua Douluo, hampir setiap eksistensi teratas industri terdiri dari master jiwa. Karena master jiwa memiliki bakat fisik dan kekuatan spiritual yang lebih kuat, dan mereka memiliki keunggulan unik dibandingkan orang biasa di industri apapun. Tanggulin dan rekan-rekannya tidak bergantung pada arah mereka. Terlepas dari keseluruhan kekuatan roh mereka, mereka hanya memiliki basis kultivasi sekitar 4 cincin, tetapi mereka lahir di Akademi Serek, ditambah dengan peningkatan baju besi perang dan bakat roh mereka yang kuat. Efeknya cukup besar. Kapten, kapan Anda mendapatkan ring keempat? Bagaimana seni bela diri Anda begitu berbeda dari sebelumnya? Sulisi bertanya dengan rasa ingin tahu sambil duduk di atas roti untuk Tanggulin. Betul kan, rumput perak biru Tanggulin jauh berbeda dari sebelumnya. Setiap rumput perak biru seperti naga, tidak hanya kuat di kedua sisi ofensif dan defensif, tetapi juga penuh dengan spiritualitas yang tidak tersedia sebelumnya.
Setiap pohon anggur besar melambai, tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki jangkauan kendali yang besar. Untuk sementara waktu, monster jiwa laut yang dia blokir untuk menyerang seluruh tim adalah yang paling banyak. Tang Wulin berkata, secara alami berbeda untuk memasuki cincin keempat. Kemampuan jiwa keempat saya disebut perubahan Tuan Perak Biru. Bukankah itu tampan? Tampan, haha. Sulisi paling mengagumi Tang Wulin. Dengan nafsu makannya, pria ini bahkan bisa berbicara sambil makan. Adegan itu agak kacau, dan di kejauhan, Cai Lao dan pria yang datang dari pertempuran adalah yang paling kuat. Hal yang paling menakutkan dari makhluk roh laut adalah kekuatan yang dapat mengendalikan laut, kekuatan alam selalu mengagumkan. Pada level monster jiwa 100.000 tahun, itu cukup untuk memicu lautan badai. Oleh karena itu, apakah itu Cai Lao atau 4 kekuatan manusia lainnya, hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah mencegah keberadaan mengerikan pertama yang telah dibudidayakan selama lebih dari 100.000 tahun menggunakan kekuatan laut untuk membalikkan kapal. Jika tidak ada dukungan di lautan luas, hasil akhirnya akan sangat menyedihkan. Untungnya, anggota dari 2 resimen duta besar cukup kuat, dan beberapa politisi yang biasanya terlihat lembut dan anggun, saat ini semuanya memakai mecha tingkat tinggi dan ditangguhkan di udara. Kedua kapal besar itu mendekati satu sama lain, dan meriam panduan jiwa sepenuhnya diaktifkan, tidak ada upaya untuk membombardir kamp makhluk jiwa laut, menekan serangan mereka. Boom, warna langit di kejauhan berubah terus-menerus, dan fluktuasi energi yang mengerikan melesat di udara. Cahaya perak menyilaukan berubah menjadi bilah bulan bundar besar, terbang melintasi langit. Sebuah tentakel tebal jatuh dari langit, menghantam laut, dan menimbulkan gelombang besar. Sosok Old Chai muncul, punggungnya sedikit bersinar cerah, dan seluruh tubuhnya bermekaran dengan cahaya seperti benang perak. Namun, situasinya tidak terlalu optimis, wajahnya sedikit pucat dan matanya sedikit redup. Jelas, meskipun dia memotong tembakan lawan, konsumsinya sendiri cukup besar. Faktanya, dengan basis budidaya Cai Lao, dia pasti tidak takut dengan binatang buas ini, tetapi masalahnya adalah ini adalah laut dan rumah orang lain. Di lautan, titik cahaya biru muda yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh di bawah daya tarik binatang buas, dan tentakel yang rusak perlahan tumbuh dari gerakan merayap. Meskipun pengisian ulang jauh lebih kecil daripada tingkat konsumsi, itu selalu lebih baik daripada Lao Cai yang tidak mengisi ulang. Jika saat itu malam dan siang bulan purnama, Cai Lao dapat menggunakan kekuatan cahaya bulan, maka kekuatannya akan bertambah. Namun sayangnya, situasi saat ini paling cocok untuk metode pertarungan binatang buas di depannya. Serahkan pembunuhnya. Binatang besar itu tidak terus menyerang, tetapi berhenti. Meskipun dia lebih unggul sekarang, itu tidak mutlak. Dalam menghadapi lawan seperti Cai Lao, jika kedua belah pihak bekerja keras, kemungkinan kehilangan kedua belah pihak adalah yang terbesar. Serahkan si pembunuh dan biarkan kau pergi. Jika tidak, giok dan batunya akan dibakar. Ada 8 mata di kepala depan gurita raksasa, yang semuanya memancarkan cahaya samar dan ganas, menatap Cai Tua. Cai Tua berkata dengan dingin, apa menurutmu kau menang? Jumlah makhluk jiwa sangat langka sehingga kau masih ingin mati? Apa menurutmu manusia benar-benar tidak bisa menaklukkan laut? Aku tidak tahu siapa yang membunuhmu tapi, Anda dan saya bukan dari rasi yang sama. Bagaimanapun, kami akan melindungi orang-orang kami sendiri. Anda bisa mencobanya. Pada saat ini, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar di udara, pembunuhnya ada di sini, apa yang bisa Anda lakukan? Cai alis tua sedikit gerakan di belakang kilatan cahaya pelindung tubuh ember perak cahaya besar, karena dia terkejut menemukan, ketika suara itu muncul bahwa dia bahkan tidak menemukan di mana dia berada. Bahkan jika jiwanya saat ini terfokus pada binatang buas di depannya, bisa dilihat betapa kuatnya orang ini. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, ada orang ekstra di samping Cai Lao dengan topi koki putih dan seragam koki putih. Dia tampak seperti koki biasa. Dengan tangan di belakang punggungnya, ada cahaya keemasan gelap di sekitar tubuhnya. Cincin roh di tubuhnya adalah warna yang berlebihan, 5 hitam dan 4 merah. Nafas menakjubkan memancar ke seluruh tubuhnya, bahkan mata Cai Tua memadat. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia berasal dari kapal. Itu kamu. Begitu 8 mata binatang buas itu memadat, 8 sinar biru melesat dari matanya dan melesat langsung ke arah Muye. Muye menoleh untuk melihat Tuan Cai, tersenyum tipis, dan berkata dengan tenang, serahkan padaku di sini. Saat dia berkata, dia melangkah keluar dari kekosongan, menghadap 8 sinar biru tanpa menghindar. Langsung lakukan pukulan. Tinju emas gelap meledak, dan langit tampak terdistorsi hebat saat cahaya biru mencair. Muye mengangkat langit dengan raungan panjang.
Armor pertempuran emas gelap dengan cepat muncul, menutupi seluruh tubuh dalam sekejap. Nafasnya juga naik dengan kelipatan geometris. Sepasang sayap emas gelap besar menyebar di belakang, dan roda cahaya keemasan gelap muncul. Pada saat yang sama, tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Ini seperti pilar Optimus yang menopang langit dan menindas laut. Langit bergetar, bumi bergetar, dan ruang angkasa bergetar. Setelah Muye berubah menjadi raksasa, tinju super itu meledak lagi, dan langsung menuju binatang buas itu sebagai peledakan dada. 4 karakter Battle Armor Master. Cai Lao berbisik, berbalik dan pergi, sosoknya bersinar, dan dia kembali ke kapal besar bersama Inoue. Cahaya perak berkedip, dan makhluk jiwa laut segera ditindas oleh keseluruhan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa armor emas gelap yang dia kenakan pada Muye adalah armor pertempuran 4 karakter. Meskipun dari perspektif fluktuasi kekuatan roh, kultivasi orang ini tampaknya lebih rendah dari miliknya, tetapi setelah tubuhnya berubah, Cai Lao percaya bahwa dia tidak dapat menandinginya. Setelah mencapai level 90 ke atas, dengan perbedaan setidaknya 1 atau 2 level dari basis kultivasi, bahkan jika tidak ada celah armor pertempuran, Cai Lao tidak yakin untuk mengalahkannya, yang menunjukkan betapa kuatnya Koki yang muncul tiba-tiba ini. Bukan Super Douluo, lebih baik dari Super Douluo. Dengan sedikit gerakan dalam pikirannya, Tuan Cai sudah menebak identitas orang ini, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Boom! Gurita buas yang ganas dan Muye bertarung bersama. Tapi tidak seperti sekarang, pertempuran mereka benar-benar terjadi. Tidak ada kekuatan mewah untuk saling menyentuh. Kekuatan laut tidak berpengaruh pada tubuh Muye yang menakutkan seperti Optimus Prime. Tentakel besar gurita itu mengenai tubuhnya, dan tinjunya terus jatuh ke gurita raksasa itu. Tampaknya kekuatan kedua belah pihak seimbang. Tapi jelas tentakel gurita itu tidak bisa memberikan kerusakan nyata pada Makino, tapi tinju Makino terus meninggalkan bekas keemasan gelap padanya. Cahaya perak bersinar di seberang laut, dan serangan monster roh laut itu akhirnya dihentikan di depan tekanan besar Silver Mundo Uluo. Bab 584 Kekuatan Makino. Tang Wulin berdiri dalam es, mata berbinar menatap ke langit Muye, matanya berwarna-warni. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Makino berkelahi. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa Muye, yang memiliki tingkat kultivasi di bawah level Super Douluo, harus lebih rendah dari Cai Lao. Tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Tanpa menggunakan mecha tingkat dewa, kekuatan tempur guru Makino ternyata sangat menakutkan. Armor pertempuran emas gelap yang megah menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya hampir seperti dewa yang turun dari bumi. Setiap serangan membuat langit dan bumi bergetar. Binatang buas yang menindas itu mundur dengan mantap. Aku tidak membutuhkan cincin jiwa atau tulang jiwa. Jika kamu tidak mudah untuk berkultivasi, keluarlah. Jika kamu ingin balas dendam, temukan seseorang yang lebih kuat. Suara menghina Mu yang mengejutkan Jiu Xiao. Roar, manusia, apa menurutmu tidak ada yang bisa kamu lakukan dengan kursi ini? Gurita raksasa itu jelas kesal, 8 tentakel terkulai, dan lingkaran cahaya biru besar bergegas dari laut ke sana. Seluruh tubuhnya menunjukkan warna hijau zaitun yang aneh. Nafas teror meningkat tajam. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhimu. Kirimkan saja hadiah pertemuan untuk muridku. Saat dia berkata, mata Makino mengembun dan tangan kanannya melakukan gerakan kosong. Cahaya merah dan bayangan tampak membelah langit, dan tiba-tiba muncul di sampingnya, di bawah tatapan mengejutkan semua orang, mecha merah, setinggi sekitar 6 meter, tiba-tiba berubah dengan cepat dan berubah menjadi pisau besar berwarna merah darah. Sosok Muye menyusut hingga ketinggian sekitar 10 meter. Saat dia memegang gagang pisau di tangan kanannya, pelangi darah tiba-tiba keluar dari pisau panjang itu. Mecha sekelas dewa. Banyak orang telah berseru. Ya, itu mecha tingkat dewa Makino. Tang Wulin juga tidak menyangka bahwa mecha tingkat dewa Muye digunakan dengan cara ini alih-alih membiarkan dirinya berbaur. Itu sebenarnya bisa diubah menjadi senjata. Mundur. Sebuah raungan tidak mau terdengar. 8 kaki raksasa gurita raksasa tiba-tiba melambai, dan asap hitam tebal keluar darinya, menutupi semua nafas. Muye melayang dengan bangga di udara, dan tidak berniat mengejarnya. Di laut, makhluk jiwa laut yang telah hidup dan hidup sebelumnya dengan cepat tenggelam ke laut, dan langsung menghilang seperti air surut. Kabut hitam tebal berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Mu yang melempar tangan kanannya, dan pedang raksasa di tangannya berubah menjadi mecha merah, dengan mudah merobek celah spasial dan menghilang tanpa jejak.
Dia juga mendapatkan kembali ukuran aslinya, dan tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia mengenakan jubah putihnya lagi. Laut kembali sunyi, dan sorak-sorai terdengar dari dua kapal besar itu. Tidak diragukan lagi, semua perhatian semua orang sebelumnya terfokus pada Muye, dan Muye mengguncang tubuhnya, menghilang tanpa jejak seolah-olah dia telah melebur ke dalam kehampaan. Berdiri di atas es, Tang Wulin masih merasa pusing saat ini. Menyaksikan level pertempuran ini untuk pertama kalinya berdampak besar tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada semua anggota tim Akademi Shrek. Baru setelah mereka melihat pemandangan pertempuran ini, mereka baru tahu untuk pertama kalinya tingkat pertempuran seperti ini. Kedua belah pihak tidak memulai tabrakan yang nyata, itu hanya pertempuran tentatif. Tetapi hasil akhirnya adalah bahwa pasukan monster jiwa laut mundur tanpa perlawanan. Alasannya jelas, dan itu karena perbedaan kekuatan yang mutlak. Terlalu kuat, ini terlalu kuat. Kapan kita akan memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tang Wulin diterima sebagai murid oleh MUY, yang sebenarnya agak enggan. Tetapi baru setelah itu dia benar-benar memahami betapa kuatnya sekte ontologi itu. Saya sangat percaya bahwa Muye mengatakan bahwa mantan ontologi selalu menjadi saingan Akademi Shrek. Ketika kalimat itu diucapkan, Muye penuh dengan kesepian, lalu dia sudah begitu kuat. Seberapa kuat latar belakang Akademi Shrek yang sebenarnya? Dengan perasaan kaget, Tang Wulin dan teman-temannya kembali ke kapal besar. Inventarisasi penumpang dilakukan untuk memastikan apakah ada korban sebelumnya. Melihat laut tanpa batas, Tang Wulin yang awalnya terbangun di Wuhun untuk kedua kalinya, dan sedikit kebanggaan bahwa rumput perak biru telah berubah menjadi ratu perak biru telah hilang. Dia mengerti bahwa jalan yang harus dia tempuh masih sangat jauh. Jika Anda ingin menjadi orang yang benar-benar kuat, Anda harus bekerja lebih keras. Semangat bela dirimu telah bermutasi? Suara Guyu datang dari sisinya. Tang Wulin terbangun dari pikirannya, berbalik untuk melihat Guyu, dan kemudian mengangguk dengan lembut. Guyu tersenyum sedikit, selamat. Tang Wulin berkata, saya harus bekerja lebih keras. Setelah saya menyelesaikan nama, saya akan berlatih menempa dan menerobos cincin keempat. Saya dapat mulai mencoba tingkat penempaan spiritual. Sekarang, setelah baju besi perang 1 kata kita selesai, kita bisa langsung bekerja ke arah baju besi perang 2 kata. Guyu menoleh untuk melihat ke laut, matanya jauh, tidak tahu apa yang sedang berpikir. Inventaris seluruh kapal dengan cepat selesai di bawah pengawasan kapal besar dan orang-orang kuat, hanya sejumlah kecil orang yang mengalami luka ringan dan tidak ada kematian. Ada juga banyak staf, tetapi koki sebelumnya yang menunjukkan kekuatan besar tidak ditemukan. Tentu saja, Muye tidak dalam warna aslinya ketika dia bergabung dalam perang, tetapi tentu saja Tang Wulin tidak akan gagal untuk menebak bahwa itu dia. Sama seperti Lao Chai ingin menemukan Muye, itu tidak terlalu sulit. Kapal mulai berlayar lagi, dan kabin tempat Muye berada berkilauan dengan cahaya perak saat berikutnya, Old Chai muncul di kamarnya. Saat ini, Chai Yuer telah berubah kembali ke tampilan kuno lagi. Keindahan aslinya hilang. Apakah kamu master sekte ontologi dari sekte Muye? Chai Yuer menyipitkan matanya dan menatap Muye di depannya. Muye tersenyum acuh tak acuh, ya. Setiap orang ada di level ini dan tidak ada yang disembunyikan. Tanpa diduga, Master Sekte Muye akhirnya mendapatkan armor pertempuran 4 karakter. Chai Yuer berseru, kamu seharusnya menjadi satu-satunya yang merupakan Master Armor pertempuran 4 karakter dan Master Mecha level dewa. Muye tersenyum sedikit, jika saya memberitahu Anda bahwa saya bukan Master Armor pertempuran 4 karakter, apakah Anda percaya? Chai Yuer tertegun, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini adalah rahasiamu, dan saya tidak ingin bertanya. Tapi saya benar-benar ingin tahu, kali ini Master Sekte Muye apa tujuan mengikuti misi kita ke benua bintang Lu? Mata Muye dingin, bisakah kamu mengendalikannya? Chai Yuer mengangkat alisnya, dan dia bukanlah orang yang pemarah. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi mencekam. Oke, karena memang begitu, itu tidak spekulatif. Master Sekte Muye bisa melakukannya sendiri. Kata Chai tua dingin, cahaya perak menyala dan menghilang tanpa jejak. Makino mendengus di hidungnya, tapi dia tidak peduli. Di antara misi kedua negara ini, tidak ada orang kuat yang bisa mengancamnya. Kembali ke dalam ruangan, alis Chai tua berkerut, dan dia secara alami mengalami kejang sejak lama setelah mengganti orang lain. Tiba-tiba ada pembangkit tenaga listrik top di armada, dan dia masih tidak tahu apakah itu musuh atau teman, bagaimana dia tidak mengkhawatirkannya. Meskipun sekte ontologi tidak bersahabat dengan Akademi Shrek selama bertahun-tahun, kedua belah pihak jelas bukan persahabatan. Kalaupun sekte ontologi tidak sebesar dulu, itu adalah sekte ontologi. Ontologi Susrain yang kuat sebelumnya juga ada di level yang sama dengan seagot Pavilion Master.
Tapi dia juga tidak memiliki banyak kekuatan bertarung dengan Muye, dia masih belum sebaik penguasa sekte. Bahkan di pavilion Poseidon, tidak banyak yang bisa menstabilkan Muye. Semoga dia bukan musuh. Cai Lao berjalan ke balkon dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah bola perak muncul di telapak tangannya. Cahaya perak kecil menarik tangannya. Tangannya bergerak seperti kupu-kupu melalui bunga. Segera, cahaya perak merajut di udara. Pola yang aneh. Bola perak dengan lembut ditekan ke pola olehnya, dan cahaya perak berkedip, dan saat berikutnya, bola perak menghilang begitu saja. Menerobos dan menerobos level 40, Wu Hun berevolusi menjadi kaisar perak biru. Lompatan kualitatif dalam kekuatan tidak hanya tercermin dalam pertempuran. Ketika Tanggulin mulai menempa di ruang tempa di kapal besar, dia juga merasakan perubahan besar. Alasan mengapa penempaan spiritual sangat sulit adalah karena selain keterampilan, penanaman kekuatan jiwa juga sangat penting. Di masa lalu, Tanggulin selalu berhasil menempa dengan mengandalkan energi dan darahnya sendiri sebagai suplemen kekuatan jiwanya, tetapi sulit untuk memiliki kekuatan berikutnya untuk menyelesaikan peleburan tingkat penempaan spiritual atau penempaan lelehan ketiga logam. Tapi kali ini jelas berbeda. Basis kultivasi ditingkatkan, dan kekuatan ki, darah dan jiwa dilebur menjadi satu, berubah menjadi energi aneh. Itu adalah energi inti jiwa putih dan emas. Saat dimobilisasi, keduanya dapat digabungkan, atau dapat bekerja secara terpisah. Ketika digabungkan bersama, kekuatan jiwa berubah menjadi emas putih, memberi Tanggulin kekuatan paling kuat. Kekuatan jiwanya sendiri sangat murni, ditambah dengan kekuatan ki dan darah yang kuat, energi gabungan sudah cukup biarkan dia menempa untuk waktu yang lama. Keadaan kelelahan di masa lalu akan hilang sama sekali. Bab 585 Pelatihan Khusus Tahap 2. Memisahkan keduanya dapat memobilisasi beberapa kemampuannya yang lain secara terpisah. Misalnya, kemampuannya terkait dengan garis keturunan Raja Naga Emas, kekuatan jiwa tidak dapat berpartisipasi di dalamnya, hanya bisa menjadi mobilisasi energi murni. Oleh karena itu, dalam proses penempaan, Tanggulin tidak hanya melatih penempaannya sendiri, tetapi juga merasakan perubahannya sendiri dan menjadi akrab dengan berbagai kemampuannya setelah dipromosikan ke ring keempat. Ini benar-benar hal terpenting baginya. Ketika malam tiba, Tanggulin menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kabin. Setelah makan malam, sekarang dia hanya ingin tidur nyenyak. Berbaring di tempat tidur dan rileks. Dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Dia telah berlatih dengan tekun dan terus-menerus meningkatkan dirinya, selalu melihat kekurangannya sendiri, selalu melihat kehadiran yang lebih kuat dari dirinya, dan selalu mengejar ketinggalan dengan rekan-rekannya. Tetapi ketika dia tenang dan berhenti untuk melihat ke belakang sesekali, dia akan menemukan bahwa usahanya tidak sia-sia. Langkahku selalu cepat. Sama seperti Zhang Yangzi dan Wang Jinxi, yang dia kenal saat pertama kali mulai membaik dengan cepat, dia sudah mulai bekerja keras. Sebelum dia menyadarinya, dia akan menjadi eksistensi yang bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek. Menjadi anggota Tangmen Dou Huntang. Bahkan murid dari ontologi Suzerain. Betapa indahnya dunia ini. Dia tiba-tiba merasa senang. Setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda. Beberapa orang berpikir bahwa kepuasan adalah kebahagiaan. Beberapa orang menganggap angin lembut dan gerimis adalah kebahagiaan. Namun, saat dia tumbuh dewasa, Tanggulin secara bertahap menyadari bahwa tidak satu pun dari kedua jenis kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang dia inginkan. Kebahagiaannya berasal dari kekuatan, dari keinginannya yang konstan akan kekuatan, dan langkahnya menuju arah yang lebih tinggi dan jauh. Dia masih samar-samar mengingat apa yang dikatakan ayahnya ketika dia masih muda. Kepuasan dan kebahagiaan bisa membuat hidup bahagia, tapi itu kebahagiaan yang biasa-biasa saja. Hanya keserakahan yang tak terpuaskan yang dapat memberikan motivasi kepada orang, keserakahan membuat orang maju, kerja keras membuat orang maju. Mungkin 99% talenta akan membawa banyak peluang. Tetapi jika tidak ada upaya 1%, semuanya sia-sia. Tanggulin tidak begitu mengerti apa yang dimaksud ayahnya sampai sekarang. Oleh karena itu, dia menyukai keserakahan, mengejar menjadi kuat, dan mengejar rasa pencapaian itu lagi dan lagi. Karena tujuannya adalah lautan bintang. Bang! Dengan suara lembut itu, Tanggulin hampir tanpa sadar melompat dan melompat langsung dari perahu ke tanah. Pintu balkon terbuka, tangan di saku celananya, Makino menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya kamu tidak berpuas diri. Ini tidak buruk. Muye mengangguk ke Tanggulin. Melihat guru di depannya yang menghalangi binatang buas di siang hari, Tanggulin tidak bisa menahan linglung, bahkan sedikit tidak percaya. Eksistensi yang begitu kuat ternyata adalah gurunya sendiri.
Guru, Tanggulin dengan hormat memberi hormat pada Muye. Itu tidak mudah. Agak tulus sama sekali. Ayo pergi. Muye melambai ke Tanggulin. Tanggulin tercengang sejenak, apa yang akan kamu lakukan? Muye berkata, latihan. Tanggulin berkata dengan heran, bukankah sudah berakhir? Jiwa bela diri saya juga telah menyelesaikan kebangkitan kedua. Makino menerima begitu saja. Mengatakan, siapa yang memberitahumu bahwa ini sudah berakhir? Itu baru tahap pertama pelatihan, itu yang paling mudah. Apa yang akan segera kamu mulai adalah tahap kedua dari pelatihan. Apakah kamu tidak ingin malas? Tanggulin sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Itu dia. Itu dia. 49 hari penyiksaan antara hidup dan mati, tidak lebih. Guru, bukankah menurutmu bayi magang Anda harus beristirahat dengan baik? Relaksasi mental yang tepat akan membantu meningkatkan satu langkah lebih jauh, kata Tanggulin serius. Itu orang biasa, apakah kamu orang biasa? Kamu monster kecil dari Akademi Shrek. Jangan bicara omong kosong, pergi. Saat dia berkata, Muye melesat dan meraih Tanggulin. Saat berikutnya, dua orang-orang sudah berada di laut lagi. Guru, tidak bisakah kamu sekejam itu? Tanggulin meratap. Datanglah ke set ini lebih sedikit, bisakah kamu menjadi bakat tanpa menjadi kejam? Tuanmu mengatakan bahwa jika kamu memperlakukanku sedikit lebih awal, mungkin aku bisa menjadi sangat kuat. Tanggulin tampak tak berdaya. Bertindak di depan guru sepertinya tidak berpengaruh. Karena itu, bekerjalah dengan keras. Faktanya, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi sangat malas. Yang mengejutkan Tanggulin, kali ini Muye tidak membawanya pergi dari kapal. Tahap pertama dari 49 hari kultivasi terutama ditujukan untuk menekan kapasitas internal Anda sendiri dan menekan potensi Anda. Ini akan memotivasi Anda untuk menyelesaikan kebangkitan kedua dari jiwa bela diri dan penyesuaian diri secara keseluruhan. Sekarang langkah ini selesai, dan kemudian itu untuk membuatmu marah secara eksternal. Kekuatan fisikmu berbakat dan kekuatan garis keturunanmu sangat bagus. Jadi, aku punya ide bagus untukmu. Itu pasti membuatmu sangat bahagia. Aku tidak tahu kenapa. Setelah mendengarkan kata-kata Muye, Tanggulin merasa seperti rambut dingin yang ditegakkan. Kesenangan? Kesenangan apa? Tali dari bahan yang tidak diketahui mengikat tangan Tanggulin, dan ujung tali lainnya diikat ke ujung kapal yang melaju di samudra. Kemudian, Tanggulin berada di laut dan menjadi produk drag. Biasanya, sepertinya kecepatan kapal besar tidak terlalu cepat, tetapi setelah menjadi produk drag, terasa sangat berbeda. Sangat tidak mungkin untuk berdiri tanpa menyeimbangkan lengan Anda. Bahkan sebelum Tanggulin mengucapkan sepatah kata keberatan, dia sudah diseret dan terbang ke laut. Tubuhnya terus jatuh ke laut, bertabrakan dengan ombak besar, kemudian terseret keluar dari laut, lalu menghantam laut. Dari kejauhan, dia hanyalah bayangan gelap kecil yang bergelombang. Laut tidak memiliki hukum atau ritme, pasang surut, benturan dan gesekan yang konstan. Lebih buruk lagi, Muye juga langsung memblokir kekuatan jiwa dan darah Tanggulin. Dia tidak bisa mengerahkan energi dalam tubuhnya untuk menopang tubuhnya. Ini juga penempaan, ini penempaan tubuhmu di tepi laut? Tua. Tuan, ini tahap kedua, berapa lama lagi? Ah. Suara Tanggulin terputus-putus di ombak. Sampai benua Xingluo. Ketika Tanggulin kembali ke kamar, seluruh tubuhnya selembut dirimu. Itu 1 jam kemudian. Melalui pemahaman hari ini, Makino memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi fisiknya. Itu selalu bisa berakhir di titik kritis. Dan Tanggulin juga tidak mengecewakannya. Setelah terseret di laut selama beberapa jam, tubuh Tanggulin sudah merah dan bengkak. Muye tidak segera mengangkat blokade darah dan kekuatan jiwanya, tetapi pertama-tama menerapkan ramuan khusus yang dibuat oleh sekte ontologi ke tubuhnya sebelum melepaskan segilnya. Dan memaksanya berlatih bersila. Hari-hari pahit seperti itu baru saja dimulai. Tanggulin menghabiskan hampir setiap hari dalam kesulitan yang mengerikan, dan itu benar-benar sampai ke benua bintang Luo. Ketika sepotong hitam muncul di cakrawala di kejauhan, Tanggulin sangat tersentuh hingga hampir menangis. Saya akhirnya berhasil melewatinya. Sorakan juga datang dari orang-orang di benua Xingluo, bagi mereka, mereka akan pulang. Dari kejauhan, pantai benua Xingluo sepertinya tidak berbeda dengan benua Douluo. Bahkan gaya bangunan di dermaga yang jauh hanya sedikit berbeda. Upacara penyambutan akbar hanyalah sebuah kutscene untuk semua orang di Akademi Shrek. Setelah 2 misi berlayar, mereka akhirnya berpisah. Misi benua Xingluo dibubarkan langsung untuk liburan. Dan tur misi daratan Douluo baru saja dimulai. Ini adalah rencana perjalanan kita berikutnya.
Pertama-tama kita akan tiba di kota Xingluo, ibu kota kerajaan Xingluo di benua Xingluo. Kita akan mengadakan serangkaian kompetisi pertukaran. Tujuan utama pertukarannya adalah tim Akademi Kerajaan Xingluo. Lalu kita akan pergi ke